Ya, saya bersama Glory lagi sekarang dan juga narasumber kami yang sebentar lagi kami akan perkenalkan. Nih orang tua dekat-dekat deh untuk menyaksikan Sapa Indonesia. Remaja, ibu-ibu, putri, profesional, siapa teman-teman saja. yang putri dekat-dekat karena ini informasi yang penting sekali buat kita semua. Jarang-jarang kita bisa ketemu dengan, nah kita perkenalkan dulu. Ya, selain pelatih untuk bela diri yang kita pelajari ini, bela diri singkat, Mbak Hesti ini juga adalah salah satu orang yang menggagas juga ya, adanya ini. Kalau penggagasnya itu ada Hans Sofyan Hambali. Beliau itu 2006 Selamat pagi Mas Hans. menciptakan ini. Menyebutnya WSDK begitu ya. WSDK. Panjangannya bagaimana Mbak? Women Self Defense of Koporyu. Koporyu. Koporyu ini bukan bahasa Jepang yang jauh-jauh sebenarnya karena ada di Jalan Kopo gitu ya. Yang menciptakan ya. itu si Hans Sofyan tinggal di Jalan Kopo. Kalau saya baru 3 tahun bergabung. 3 tahun bergabung. Iya. Nah, pada dasarnya ini bukan bela diri yang seperti kita bayangkan bela diri yang bagaimana, tapi ini bela diri yang simple saja. Karena kita udah ngobrol dari tadi, sebentar lagi kita akan juga lihat atau praktekkan secara singkat dengan benda-benda yang ada di sekitar kita ini. Bagaimana kita kalau terjadi sesuatu di situasi urban atau perkotaan, mungkin di atas bis dan lain-lain, ada orang yang berniat jahat pada kita, kita bisa melawan dan menghindar, paling tidak melawan begitu ya? untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Begitu ya Mbak Hesti ya? Mas. Jadi kita diajarkan tentang zona aman. Zona aman. Ya, zona aman itu adanya segini Mas. Oke. Satu depa dari kita ini, nah inilah zona aman kita harusnya ya. Artinya kalau ada yang mendekat dari zona ini sudah dikatakan bisa berbahaya begitu. Terutama orang yang tidak kita kenal ya. Gitu. Kecuali kalau di bis atau di angkot itu bisa kita tidak ada hindari, zona ya? aman. Itu nanti beda lagi gitu loh. Nah, tapi kalau salah satu motonya kan di lembut bukan berarti lemah gitu. Di balik kelembutan ada kekuatan. Tersimpan ini kekuatan. berarti tidak terlalu mengandalkan kekuatan banget, tapi justru teknik ya. Tekniknya. Nah, misalnya apa Mbak? Yang kemudian tadi sudah kita kenal zona aman di dalam WSDK ini, kemudian apalagi yang dikenalkan? Apakah kemudian kita boleh tahu nih dengan benda-benda yang ada di sekitar sini apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk membuat zona aman kita benar-benar aman? Sebelumnya kita juga dibuka mindset dulu tentang konsep 3P. Apa itu Mbak? 3P itu prediksi, prediksi, preventif, mencegah. mencegah, lalu proteksi. Kalau proteksi itu kita udah pakai alat-alat ini. Tapi kalau prediksi itu adalah ketika kita sudah keluar rumah, kita itu harus waspada. Biasakan kita melihat sekeliling kita, helikopter eye lah istilahnya. Lihat sekeliling gitu. Kalau ada yang mencurigakan, ada orang atau apa, kita yang gerak-geriknya gitu ya, sudah kita bisa lihat. sebaiknya hafalkan apa ciri-cirinya. Itu perlu kalau gesturnya. Kalau memang mencurigakan, ya jangan lewat situ. Betul. Jadi itu manajemen tempat, manajemen waktu. Kalau kita tahu kita akan melewati satu jalan yang kira-kira sepi dan bahaya, kita jangan pergi malam. Kita atur, sendirian, kita jangan sendirian. Itu sangat penting. Itu penting tuh ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu begitu, kita yang prediksi tadi sudah. Preventif itu adalah kita diajarkan konsep tubuhku senjataku. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa jadi senjata, Mas. Apa aja contohnya, Mbak? Kayak kepala. Kalau kita dipeluk dari belakang, kita bisa membadukan kepala kita ke lawan kita. Kita bisa menggigit. Kita bisa berteriak. Kita bisa pakai mata. Kalau kita nggak suka, kita sebaiknya tatap matanya, Mas. Apa loh gitu katakanlah. Jadi menunjukkan keberanian gitu ya. Jadi pakai suara juga. Kalau misalnya dia sudah membahayakan, kita bisa berteriak, Mas. Nggak boleh takut gitu. Jadi kita keluarkan suara kita. Itu kepala ya. Terus kemudian turun ke bawah sedikit. Lalu tangan kita, kuku. Kuku itu juga kuku yang panjang. Saya panjangin kuku, baik. Ini ada gunanya ya, senjata. Ini bisa diarahkan ke mata, diarahkan ke bagian lengan bawah ini sensitif, Mas. Jadi seperti tadi kata Mbak, sebelah sini dari sebelah sini ya. Kalau kita sudah punya senjata di tubuh kita, misalnya sampai ke kuku, nanti kemudian kita berangkat ke teknik di mana kuku ini bisa berfungsi dengan efektif untuk membuat zona aman bagi kita. Bahkan kaki itu kita bisa tendang ya, Mas ya, tulang kering atau bagian alat vital.
Oke. High heels bisa untuk menginjak. Jadi itu adalah bagian-bagian yang biasanya lengkap dengan perempuan Ya. semuanya kan. Mbak Terutama Esti udah barang-barang di membuat DIY juga. teori-teorinya tadi, habis ini kita praktekkan. Setuju, ini ada Tapi kita botol, jeda dulu ya. kartu, lipstick, kemudian kunci dan Ya. juga pulpen. Nah, ini ada kacamata juga dan koran. Saya nggak tahu ini untuk apa, tapi nanti kita akan pelajari Dan bersama juga iPad Esti. ya. Ini juga nanti ya. Kami Anda kembali jangan saja. kemana-mana, terutama kaum perempuan. Ya. Tetap bersama kami dan Mbak Hesti dari WSDK untuk melihat bagaimana kita bisa menjaga diri kita.